Sesungguhnya deep learning itu sebuah approach atau sebuah kurikulum. Nah, ini yang perlu dipahami oleh para pendidik atau Bapak Ibu guru, karena di awal ketika isu deep learning ini muncul, itu banyak yang mengatakan bahwa deep learning itu adalah kurikulum baru. Nah, perlu kita garis bawahi bahwa sesungguhnya deep learning itu adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang baru. Ya, bukan yang baru sebenarnya, tapi ini yang baru diterapkan di Indonesia khususnya pada tahun ini, yaitu deep learning, empowering teachers, making deep learning mindful, meaningful, and joyful. Nah, pada hari ini kita akan fokus membahas tentang bagaimana melakukan pembelajaran deep learning itu supaya pembelajarannya menjadi berkesadaran, bermakna, dan juga menyenangkan. Ini adalah 3 prinsip utama dalam kita menerapkan deep learning atau pembelajaran mendalam. What is deep learning? Kita akan melihat lebih jauh tentang deep learning itu sendiri sebagai pembahasan kita pada hari ini, yaitu deep learning. Let's check one by one. Deep learning creates mindful, meaningful, and joyful. Jadi 3 prinsip utama dalam pembelajaran deep learning itu adalah pembelajaran yang berkesadaran, ya, bermakna, dan juga menyenangkan. Ini adalah 3 hal yang perlu kita ketahui dalam proses pembelajaran deep learning. So, deep learning yaitu proses pembelajaran mendalam yang mengutamakan mindful, meaningful, and joyful, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan, intellectual, ethical, aesthetic, and kinesthetic, yaitu dengan 4 pengalaman pembelajaran yang di mana siswa itu mengalami olah pikir, olah hati, ya, olah rasa, dan juga olahraga. Ya, ini sangat penting untuk mewujudkan yang namanya graduate profile atau ya profil kelulusan. Oke. In deep learning, everyone respects each other by valuing human potential, dignity, and values. Jadi dalam proses pembelajaran mendalam itu semua pihak itu saling menghargai, baik guru, orang tua, siswa, ya. Untuk apa? Untuk mempertimbangkan beberapa hal ini, ya. Seperti potensi siswa, ya, martabat, dan juga nilai-nilai kemanusiaan, the value. Oke, this is very important. Ini adalah hal-hal yang sangat penting yang harus diperhatikan dalam menerapkan proses pembelajaran deep learning. Deep learning, the first mindful, ya, pembelajaran yang berkesadaran. The learning experience students gain when they are aware of becoming active learners who can regulate themselves. Students understand the learning objectives and intrinsically motivated to learn and activate developing learning strategies to achieve their goals. Jadi, ketika siswa itu punya kesadaran dalam mata pelajaran atau topik tertentu di dalam kelas ketika proses pembelajaran berlangsung, mereka harus memiliki yang namanya ini, mindful, berkesadaran. Mereka tahu apa yang mereka pelajari dan untuk apa mereka belajar ini. Jadi, pembelajaran yang mereka alami itu mereka tahu untuk apa kemudian di kehidupan mereka setiap hari maupun di kehidupan mereka yang akan datang. Itu berkesadaran. Dan meaningful. Students can experience benefits and relevance of what they learn for life. They are able to construct new knowledge based on prior knowledge and apply it in the real life situations. Jadi pembelajaran yang bermakna itu seperti apa? Yaitu pembelajaran di mana siswa itu sungguh-sungguh paham dengan pembelajaran yang mereka lakukan dalam kelas, yaitu baik itu dari pengalaman mereka sebelumnya ataupun juga dengan materi yang baru yang mereka peroleh ketika di dalam kelas, seperti itu. Jadi mereka mencoba untuk menghubungkan apa yang mereka pelajari dengan apa yang terjadi di dunia nyata, ya. Itu meaningful. Jadi sesuatu yang mereka pelajari itu bermakna bagi mereka karena bisa mereka terapkan di kehidupan. Joyful learning creates a positive, enjoyable, challenging, and motivating atmosphere. Students feel valued for their involvement and contribution. Apakah siswa datang ke sekolah dengan wajah yang bahagia, dengan senang begitu saja sudah cukup? Oh, tentu tidak. Jadi pembelajaran yang menyenangkan itu tidak semata-mata hanya untuk menyenangkan siswa. Kalau menyenangkan siswa kan akhirnya jatuhnya nanti kalau salah persepsi, pokoknya intinya seperti ini. Setiap apa yang siswa minta, apa yang siswa mau saya berikan supaya siswanya senang. Tidak seperti itu. Tapi pembelajaran yang menyenangkan itu ketika bagaimana siswa itu berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, ya. Ketika ditanya dia mau merespon dan lain sebagainya, itu menunjukkan bahwa pembelajaran itu menyenangkan. Nah, ini menjadi
PR buat para guru, para pendidik ya, untuk memahami bahwa pembelajaran menyenangkan itu tidak semata-mata membuat siswa itu senang. Tapi jangan dilupakan bahwa tadi ada berkesadaran dan juga bermakna. Jadi menyenangkan dalam arti siswa itu aktif berpartisipasi dalam kegiatan proses pembelajaran. Why do we need deep learning? Mengapa kita butuh yang namanya deep learning? Let's check one by one. The first, engagement. Teachers build student engagement as active learners. Jadi pembelajaran itu menjadi aktif, hidup dalam kelas. Mindfulness, kesadaran, respect, ya, menghargai satu sama lain. Learning culture development, ya. Jadi membangun sebuah pembelajaran dengan budaya tertentu, ya. Teachers can foster creativity, innovations, ya. And then also use of technology. Ya, hari begini kalau misalnya kita guru saja tidak mau mengupgrade diri kita dengan pengetahuan-pengetahuan teknologi, ini sangat disayangkan. Multi-interdisciplinary knowledge. Teachers and students can apply multi or interdisciplinary knowledge in the learning process. Jadi proses pembelajaran yang terintegrasi dari satu mata pelajaran ke mata pelajaran yang lain. Ini adalah tujuan dari pembelajaran deep learning itu, siswa ya mengalami pembelajaran dengan penuh kesadaran, menikmati proses pembelajaran dan memahami ya apa makna, apa keuntungan dari saya belajar A, saya belajar B, dan akhirnya mengaplikasikan pembelajaran yang mereka alami di kelas itu dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, di rumah, maupun di komunitas yang mereka hidupi setiap harinya. How to apply deep learning? Nah, bagaimana kita mengaplikasikan pembelajaran mendalam? Students feel comfortable, focus, concentration, awareness. Ya, this is contextual, pembelajaran yang kontekstual. Ya, jadi siswa itu bisa menghubungkan apa yang mereka pelajari di kelas dengan apa yang mereka terapkan di kehidupan mereka sehari-hari. Ini memastikan bahwa siswa itu termotivasi dan dalam proses pembelajaran itu siswa bisa terlibat aktif, yaitu joyful, menyenangkan. What are the indicators of successful deep learning? Apa indikator kesuksesan pembelajaran mendalam? Let's check one by one. Kita lihat dulu satu persatu, Bapak Ibu. Yang pertama, mindful learning. Mindful learning aims for students to more deeply understand, ya, the essence of subject, develop awareness of the learning process and connect it with their daily life. Jadi pembelajaran yang ini berkesadaran itu bertujuan untuk memastikan bahwa siswa itu mempunyai pemahaman yang mendalam, ya, menyadari apa yang mereka alami di dalam kelas dan menghubungkan itu kepada apa yang mereka butuhkan di kehidupan mereka sehari-hari. Paling ideal situasi dalam pembelajaran berkesadaran itu adalah bahwa siswa itu benar-benar body, mind, soul itu ada di kelas. Jangan sampai siswanya ada di kelas tapi pikirannya di mana-mana. Itu berarti dia tidak punya yang namanya kesadaran, ya. Makanya penting bagi guru ketika memulai kelas itu menyampaikan learning objectives, tujuan pembelajaran hari itu untuk apa. Meaningful learning, pembelajaran yang bermakna. Encourage children to connect new concepts to be taught with concepts they have already understood. Ya, mensupport atau mendukung peserta didik untuk menghubungkan konsep yang baru dengan konsep yang sudah mereka pahami dalam proses pembelajaran. Bringing the real world into the classroom. Membawa suasana dunia di luar sana itu masuk ke dalam kelas, ya. Entah itu lewat visual, entah itu lewat guest speaker, ya, pembicara tamu dan lain sebagainya boleh dilakukan. Providing hands-on experience, ya, menyiapkan hands-on activity, making students aware of significance and benefits of the knowledge they are learning, ya, membawa siswa langsung ke, misalnya mereka belajar konsep tertentu di kelas dan langsung kita ajak untuk study tour atau field trip, ya, pembelajaran di lapangan secara langsung supaya mereka paham makna dari apa yang mereka pelajari di kelas. Joyful learning atau pembelajaran yang menyenangkan. Ini perlu digarisbawahi bahwa siswa yang datang ke sekolah dengan bahagia, pulang dengan bahagia, belum tentu itu joyful learning. Karena joyful learning itu tidak semata-mata siswa itu senang. Tapi pertanyaannya, siswa itu datang apakah ada hal yang dia dapatkan dalam proses pembelajaran? Itu penting. Kenapa kalau dia hanya senang datang karena mau main dengan temannya, dengan gurunya, tapi tidak ada proses pembelajaran yang dia alami, itu bukan joyful learning. Jadi joyful learning itu adalah, it's not only about
happiness, bukan tentang kesenangan semata, tapi bagaimana siswa itu aktif berpartisipasi dalam pembelajaran. Itu baru namanya joyful learning. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and also share this video. Don't forget to subscribe. Thank you for watching and see you again in the next video.